Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Desember 2020. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Tema yang diambil adalah mengasihi tanpa kata-kata. Mengasihi tanpa kata-kata. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami semenjak menjadi orang percaya, seringkali kekristenan itu diidentikan dengan kasih. Kami memiliki Allah yang maha kasih. Kami memiliki juru selamat yang secara spesifik karakter kasihnya itu begitu kuat. Dan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan dipanggil untuk memiliki sifat-sifat daripada Allah yang sebagai Bapa kami dan Yesus yang sebagai juru selamat kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, mengasihi tanpa kata-kata tentu jauh lebih sulit. Sedangkan mengasihi dengan kata-kata jauh lebih mudah. Dan yang lebih mudah lagi adalah berkata-kata mengasihi, namun tidak ada bukti bagaimana kita mengasihi. Sehingga mengasihi itu ada 3 urutan. Urutan yang paling bawah adalah engkau berkata-kata tentang kasih, namun engkau tidak lakukan. Yang kedua adalah engkau berkata-kata dengan kasih, tentang kasih, dan engkau melakukan. Dan yang ketiga adalah engkau mengasihi sementara mulutmu tidak berkata-kata tentang kasih, dan kasih itu engkau buktikan di dalam sebuah bentuk wujud yang nyata, di mana Kristus nyata lewat kehidupanmu, lewat tindakanmu, lewat ucapanmu, lewat keteladanmu, dan lewat pemberianmu di dalam segala bentuknya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama, itu diungkapkan bagaimana kalau sebuah kasih itu tanpa ada bukti dan hanya dengan kata-kata. Apa yang firman Tuhan katakan? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya, kalau kita pandai merangkai kata-kata bisa semua bahasa manusia, bahkan Alkitab katakan kita bisa berbahasa seperti bahasa malaikat, maka kita seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gong yang berkumandang itu karena di tengah-tengahnya tidak ada isinya. Coba Anda simpan misalkan gelas. Gelas itu sewaktu tidak ada isi, Anda pukul dengan sendok ujungnya saja, itu bunyinya nyaring. Namun tatkala gelas itu sudah diisi dengan air susu, sudah diisi dengan air teh, sudah diisi mungkin dengan minuman tertentu, bunyinya itu akan kedap. Bunyinya itu tidak akan ada gaungnya. Demikianlah sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala seseorang itu bisa mengasihi dengan benar, maka dia tidak bisa bergaung dengan nyaring. Dia tidak seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dia akan kedap suara. Mengapa? Karena kehidupannya sudah diisi di dalam bentuk yang nyata, yang diwujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa buktinya? Buktinya kasih itu seringkali diwujudkan di dalam kehidupan nyata kita, di dalam bentuk karakter-karakter yang luar biasa. Sewaktu kita membaca, pada ayat yang keempat sampai dengan ketujuh dikatakan apa? Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sopan, kasih itu dikatakan, sekalipun engkau punya iman memindahkan gunung, namun engkau tidak memiliki kasih, tidak ada manfaatnya. Sekalipun kau punya karunia bernubuat dan kau punya banyak pengetahuan, maka kasih itu tidak ada manfaatnya. Karena mengapa? Karena kasih yang engkau nyatakan hanya di dalam bentuk ucapan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi kita, Allah mengasihi kita, itu diwujudkan di dalam bentuk yang nyata, diisi penuh, dia hadir ke dalam dunia ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yesus menyatakan kasihnya tidak hanya dengan kata-kata, dengan wujud nyata. Dan memang Tuhan perlu menyampaikan kasih itu untuk menjelaskan kepada kita.
Namun jikalau kasih itu tidak perlu dengan kata-kata, Tuhan pun tidak akan melakukan dengan berucap. Namun Tuhan membuktikan sepanjang kehidupan Yesus. Dia mencintai kita. Dia yang ada di dalam tata surga, tempat yang begitu agung dan mulia. Dia mau lahir di kandang domba yang hina. Yesus yang tidak bisa dijamah oleh manusia. Bahkan melihatnya pun kemuliaan Allah kita bisa menjadi buta. Namun Tuhan dijamah, dipukul kepalanya, dipakukan tangan dan kakinya, ditusuk lambungnya dengan tombak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan yang kita percayai. Meneladani Allah yang kita sembah, meneladani Yesus Sang Juru Selamat. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab, kita tinggal melakukannya. Karena kita adalah anak-anak yang harus menyatakan kehidupan Kristus di dalam diri kita masing-masing. Di tengah kondisi pandemik yang luar biasa ini, maka kasih yang tanpa kata-kata itu jauh lebih berguna. Dirasakan manfaatnya. Beberapa hari ini saya ada di Jakarta, sahabat seperjalanan. Nah, karena sebagian mereka tahu saya itu terjun di dalam pelayanan, memang lebih banyak punya beban kepada jemaat-jemaat yang susah. Lalu ada seorang yang mengatakan, Pak Wendy, saya masih di Jakarta, orang itu di Bandung. Saya akan kirim sembako tidak banyak, tapi setelah saya pulang ke Bandung, saya lihat sembakonya begitu banyak. Tolong untuk diberikan, katanya. Saya tidak bisa melakukan seperti yang Pak Wendy lakukan, tapi saya bisa mengirim. Saya katakan, baik itu minyak 1 liter, mungkin Indomie, mungkin gula pasir, atau bentuk yang lain, saya belum lihat apa yang diberikannya. Saya katakan itu adalah seperti setetes air bagi orang yang kehausan. Sehelai katakanlah mantal atau jaket bagi orang yang sedang kedinginan. Secercah terang bagi orang yang sedang berada di jalan kegelapan. Itu adalah kasih yang nyata, kasih yang terbukti, kasih yang tidak hanya dalam bentuk kata-kata, namun dinyatakan di dalam bentuk wujud yang nyata. Saya punya pengalaman, sewaktu saya sekolah teologi, karena saya sekolah teologi juga didukung oleh pihak gereja, tentu dana yang ada juga tidak terlalu banyak. Dan itu ada banyak rekan-rekan yang sekolah teologi itu yang dari timur, dari Maluku ataupun dari Papua. Mereka juga terbatas. Namun ada seorang teman saya yang dari Papua itu memang makannya itu banyak. Ya karena tenaganya besar, dia suka olahraga. Dan saya seringkali membagikan susu, membagikan roti buat dia. Namun seringkali saya juga terbatas. Satu kali dia sakit. Tatkala sakit kemudian dia panas, apa yang saya bisa lakukan? Saya ingat-ingat apa yang dilakukan oleh ibu saya kepada saya. Saya kemudian membeli kacang hijau, membeli gula pasir, memasakkan dia. Sementara di kampus itu tidak boleh ada masak-memasak. Sekalipun itu memakai katakanlah alat yang saudara tahu ada satu alat yang kita bisa beli. Itu memasak kacang hijau. Dan itu saya terus terang saja itu melanggar peraturan daripada asrama. Namun karena teman ini membutuhkan asupan makanan supaya dia punya kesehatan yang cukup. Kadang saya juga mengambil dari dapur. Makanan-makanan yang tidak habis pada waktu makan siang, pagi atau malam. Itu seringkali mahasiswa itu di dapur itu ada. Saya mengambilkan buat mereka yang memang kekurangan. Tatkala saya memasak kemudian ada dosen asrama itu menyaksikan saya melanggar peraturan. Lalu saya dipanggil. Lalu setelah dipanggil dikatakan, kamu tahu bahwa peraturan di asrama itu tidak boleh ada masak-memasak. Dan kamu sudah melanggar. Lalu saya katakan, saya masak bukan buat saya Pak dosen. Tapi buat teman yang sedang sakit. Setelah dia mendapatkan penjelasan seperti itu, dia katakan jangan lakukan lagi. Kalau ada teman sakit, lapor kepada saya. Nanti kita akan bagaimana cara menanganinya. Lalu dikatakan, udah ini bukan kesalahanmu dan kamu sudah menolong temanmu. Lalu Pak dosen ini mengeluarkan buah dari kulkasnya, mengeluarkan beberapa makanan. Dia katakan, tolong berikan kepada temanmu yang sedang sakit itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana perpaduan antara saya sebagai mahasiswa dan dosen, saya memang melanggar. Namun setelah tahu masalahnya, kemudian dosen tersebut memakluminya. Lalu saya mengirimkan makanan yang diberikan dosen itu. Dan kemudian saya memberikan kacang hijau yang memang dia juga suka.
Itu kemudian setelah agak sedikit dingin dimakan sampai habis. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada banyak tindakan-tindakan kecil yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini. Dan yang paling utama, belajarlah untuk mengasihi tanpa kata-kata. Jangan kata-kata kita itu lebih kuat daripada yang kita lakukan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kesulitan, tantangan, hambatan dan rintangan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, tetap kuat, belajar terus mengasihi tanpa kata-kata. Tuhan dimuliakan lewat kehidupanmu. Amin.